Bab 7, Surat Misterius. Di tengah kehidupan mewah seorang pengusaha sukses, Tatsuya Nakamura terselip ketakutan yang tak pernah ia bayangkan. Dalam 7 hari terakhir, ia menerima 5 surat ancaman misterius, masing-masing lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Ancaman ini tampak personal, seperti ditulis oleh seseorang yang mengenal masa lalunya dengan baik, dan setiap kalimat mencengkeram hati Nakamura dalam ketakutan. Nakamura tak bisa lagi tinggal diam. Ia memutuskan untuk meminta bantuan dari detektif muda yang terkenal akan kecerdasannya, Benny Kurosawa. Tanpa membuang waktu, Benny tiba di rumah besar Nakamura dengan ditemani sahabatnya, Rano Yoshida, yang selalu setia mendampingi dalam setiap penyelidikan. "Aku tak tahu siapa yang bisa melakukan ini," kata Nakamura, menyerahkan surat-surat ancaman itu dengan tangan bergetar. "Aku punya banyak musuh di dunia bisnis, tapi surat-surat ini terasa pribadi." Benny memeriksa surat-surat itu satu persatu, matanya tajam mengamati setiap detail. Tulisan tangan kasar dengan huruf besar seperti disengaja untuk menutupi identitas penulisnya. Setiap surat memiliki pesan yang lebih mengerikan, mengancam tidak hanya hidup Nakamura, tetapi juga kehancuran total keluarganya. "Kita harus mulai dari sini," ujar Benny sambil mengangguk pada Rano. "Kita cari tahu siapa yang merasa sangat tersakiti oleh Nakamura." Penyelidikan dimulai. Benny dan Rano segera memulai penyelidikan mereka. Nakamura menjelaskan daftar orang-orang yang mungkin menyimpan dendam padanya, dari mantan karyawan, pesaing bisnis, hingga beberapa anggota keluarganya sendiri. Setiap orang yang mereka temui menyiratkan sedikit ketidakpuasan, tetapi tak ada yang mencurigakan secara langsung. Sementara Rano berfokus pada mengumpulkan informasi latar belakang, Benny mengamati surat-surat itu lagi dengan saksama. Ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang tidak sesuai dengan gaya ancaman pada umumnya. "Ini lebih dari sekadar kemarahan," kata Benny sambil mengetuk-ketukkan jarinya pada surat kedua. "Cara mereka memilih kata-kata, ada maksud tersembunyi di balik ini." Rano, yang duduk di seberang Benny, memandangnya dengan penuh perhatian. "Apa maksudmu?" "Lihat huruf-huruf ini," Benny menunjuk beberapa bagian dari surat. Beberapa huruf tampaknya ditulis dengan cara berbeda, hampir seolah-olah penulisnya ingin kita memperhatikan sesuatu yang tersirat. "Apa mungkin ini semacam kode?" Rano bertanya dengan penasaran. Benny mengangguk perlahan. "Mungkin saja, kita perlu memahami pola ini." Saat menggali lebih dalam ke masa lalu Nakamura, Rano menemukan satu petunjuk penting. Beberapa tahun yang lalu, Nakamura memiliki asisten pribadi bernama Shiro Ishikawa. Shiro dipecat secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan yang jelas, meninggalkan luka mendalam bagi pria itu. Setelah pemecatan tersebut, Shiro menghilang dari kehidupan publik. Petunjuk ini membuat Benny semakin yakin bahwa Shiro mungkin terlibat. Nakamura mengakui bahwa perpisahannya dengan Shiro memang tidak baik, tetapi ia tidak menyangka bahwa hal tersebut akan menimbulkan dendam sebesar ini. "Kita perlu menemukan Shiro," kata Benny, ekspresi wajahnya serius. "Aku yakin dia bisa memberikan jawaban." Setelah melakukan pencarian intensif, mereka akhirnya menemukan keberadaan Shiro di sebuah apartemen sederhana di pinggiran kota Tokyo. Shiro, yang dulu merupakan pria yang ambisius, sekarang tampak lusuh dan kelelahan, seolah-olah hidup telah menelannya bulat-bulat. Saat Benny dan Rano tiba di apartemen Shiro, mereka menemukan Shiro sedang duduk di kursi, memandangi jendela dengan tatapan kosong. Pada awalnya, Shiro menyangkal keterlibatannya dalam ancaman tersebut, tetapi setelah Benny menunjukkan surat-surat dengan bukti simbol kecil yang digunakan Shiro, kebenaran pun terungkap. Shiro menghela napas panjang. "Aku tidak pernah ingin menyakitinya," katanya dengan suara serak. "Tapi dia menghancurkan hidupku. Aku kehilangan segalanya setelah dia memecatku, dan tak ada seorang pun yang peduli." Benny mendekati Shiro dengan tatapan penuh empati. "Kebencianmu bisa dimengerti, tapi menakut-nakuti seseorang tidak akan memperbaiki apa yang telah terjadi." Shiro menunduk, menyesali perbuatannya. Ia tahu, meskipun ancaman itu tidak pernah dimaksudkan untuk dilaksanakan, tindakannya telah membawa ketakutan yang mendalam kepada Nakamura. Dengan tenang, Benny memanggil polisi dan Shiro ditangkap. Walaupun tidak ada nyawa yang benar-benar terancam, ancaman itu cukup untuk membuat Shiro bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan tertangkapnya Shiro, ancaman terhadap Nakamura berakhir. Namun, kasus ini meninggalkan kesan mendalam bagi Benny. Di sepanjang perjalanan pulang, Rano tak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. "Menurutmu,
Apa yang sebenarnya terjadi dengan Shiro? Rano bertanya, memecah keheningan di antara mereka. Benny berpikir sejenak, tatapannya menembus jauh ke dalam jalan yang mereka lalui. Kadang, kebencian tumbuh dari rasa sakit yang kita biarkan membara terlalu lama. Shiro tidak tahu bagaimana cara melepaskan perasaannya. Saat dendam bertemu dengan ketidakadilan, hasilnya bisa menjadi tak terduga. Rano tersenyum kecil, merasa lega bahwa mereka menyelesaikan kasus tanpa ada yang terluka. Aku senang kita bisa menangani ini dengan baik. Tapi ini membuatku berpikir, apa yang akan kita lakukan jika suatu hari kita berhadapan dengan kasus yang lebih rumit? Benny menatap sahabatnya itu, lalu mengangkat bahunya dengan ringan. Setiap kasus membawa pelajaran baru. Yang penting, kita tetap bersama untuk menghadapinya. Mereka berdua melanjutkan perjalanan, menyadari bahwa meskipun dunia penuh dengan misteri dan bahaya, persahabatan mereka adalah satu hal yang bisa mereka andalkan.